Karena saya penasaran kenapa kok bisa ada pesawat terbang atau helikopter yang begitu indah bagi saya di kala itu. Mbak juga pasti tahu di kala itu ada toko mainan yang cukup besar, Hoya dan sebagainya. Kebetulan kalau untuk Tamiya sendiri dia sudah cukup banyak mengeluarkan model-model pesawat, tapi khususnya lebih banyak varian di Perang Dunia Kedua. Kita berusaha untuk membuat ini sedetail mungkin. Goalsnya kita adalah membuat pesawat ini model ini serealistik mungkin. Saya dengan Anto, Mbak. Terima kasih. Iya, terima udah kasih. bersedia hadir di sini. Saya juga terima kasih sudah diundang kembali untuk bisa berdiskusi kembali di sini. Diskusi lagi. Terima kasih. Gua tahu model kit tuh emang udah dari zaman gua SD juga udah ada model. Oke, udah lama memang betul. Yang sekarang Mas Anto tertarik dengan model kit itu karena siapa? Karena senang sendiri atau karena ada misalnya influence dari bokap atau saudara atau apa? Iya, oke. Berarti ini menjadi memori call kembali Ya. Mbak Eski Ya. yang memperkenalkan dengan model kit ini sebetulnya adalah ayah saya, Oke. ya kan? Jadi beliau itu kebetulan dulu adalah seorang arsitek yang memang punya hobi waktu itu adalah mau tidak mau adalah beliau menekuni untuk membuat maket Oke. maket bangunan. Nah di situ beliau punya hobi terhadap model kit waktu itu. Nah, saat itu model kit itu bukan barang yang mudah untuk bisa kita temuin Oke. karena masih cukup jarang di kala itu dan masih belum banyak orang yang tahu untuk bermain model kit setahu saya waktu itu. Ya. Nah beliau lah yang pertama kali memperkenalkan karena waktu itu beliau membeli beberapa model, saya ingat banget belinya di Pasar Baru waktu itu ada toko-tokonya khusus dan beda seperti toko mainan dulu hanya kios-kios biasa aja Mbak Eski. Oh ya. Betul, kios-kios biasa aja dengan koleksinya pun juga tidak terlalu banyak. Nah itu beliau beli di situ, kemudian beliau buat lah Oke. dengan model yang sangat rapi sekali dengan hasil output yang bagus menurut saya di kala itu. Tapi satu di sana waktu itu belum banyak cat yang bisa membuat pesawat itu jadi lebih realistik Mbak atau model kit itu jadi lebih realistik. Itu ceritanya beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu itulah beliau yang memperkenalkan saya dengan Tapi model. Mas Anto sendiri ngelihat bokap ngerakit model kit ini. Nah, kebetulan gini. Beliau itu adalah orang yang kerjanya di malam hari. Oh oke. Jadi inspirasinya muncul di malam hari. Jadi ketika itu saya udah tidur. Oke. Jadi saya hanya tahu outputnya ketika model itu tuh sudah jadi. Oke. Dipajang oleh beliau. Nah itulah saya baru tahu. Dipajang di mana sih Mas? Biasanya waktu itu dia pajang di atas lemari waktu itu Mbak. Oke. Gitu. Nah itu yang saya baru tahu. Ternyata beliau membuat satu model kit begitu. Mayoritas adalah pesawat. Waktu itu kalau beliau juga suka aja dengan pesawat dan kebetulan saya juga suka dengan itu. Nah itu membuat saya amazed banget di kala itu. Wah kok keren banget ya. Tapi kok ketika udah jadi itu papanya ayahnya Mas Anto tuh menceritakan sesuatu nggak mengenai model kitnya? Tidak. Beliau tidak menceritakan sesuatu. Hanya begitu jadi udah, iya ada pesawat tuh di atas, coba lihat deh. Ya udah coba itu aja. Itu Gitu. ada berapa? Masih ingat ada berapa koleksinya bokapnya? Saya nggak ingat waktu itu Mbak. Saya tuh ingat cuman saya bagian perusak aja Mbak. Saya destroyernya aja Mbak. Karena saya penasaran kenapa kok bisa ada pesawat terbang atau helikopter yang begitu indah bagi saya di kala itu gitu loh. Dan beliau bikinnya cukup detail. Orangnya, pilotnya dipasang di dalam. Kemudian juga kalau saya lihat dari kacanya itu kokpitnya kok ada panel-panel instrumennya dan sebagainya gitu loh. Sampai sedetail. Sampai sedetail itu si pabrikan itu bisa membuat miniatur pesawat atau helikopter di kala itu cukup detail. Itu mereknya waktu itu apa tuh Mas? Saya ingat waktu itu mereknya adalah Airfix, Pak. Itu buatan Inggris kalau nggak salah, England. Itu nggak kebayang harganya zaman itu tuh
Nggak kebayang tuh ya harganya. Mungkin masih ratusan perak mungkin ya di kala itu ya. Karena dia ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu loh. Oke. Macam-macam. Dan setelah itulah baru muncul pabrikan-pabrikan yang masuk di, mungkin Mbak juga pasti tahu di kala itu ada toko mainan yang cukup besar, Hoya dan sebagainya. Itu mereka masuk juga model-model kit dengan merek-merek Tamiya waktu itu ya, keluaran dari lansiran dari Jepang waktu itu. Betul. Terus bisa tertarik untuk kemudian nih Betul. Gimana ya? menggeluti modal kit ini kapan mulainya? Iya, saya inget banget itu adalah tahun 2004, Mbak. 2004. Oh. 2004 Mbak Eski. Jadi waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Senayan Trade Center atau kita lebih terkenal dengan sebutan STC Senayan. Di mana di sana itu ternyata banyak toko yang menjual model-model kit, Mbak. Dan mereka adalah modeler dan para penghobi atau pencinta hobi dari model kit ini. Oke. Di situ saya baru lihat, saya ingat lagi, oh iya dulu kita pernah buat seperti kayak begini. Nah, disitulah awalnya saya mencoba mengeksplor kembali. Tapi yang peninggalan dari bokap masih ada Wah ya? udah nggak ada Mbak, udah nggak ada, sayangnya di situ. Serius mas? Serius Mbak, udah nggak ada. Justru saya tuh di apa namanya? Mungkin setelah itu saya membeli kembali barang-barang yang dulu pernah dibuat oleh ayah saya. Oke, itu harganya udah beda. Harganya sudah beda. Harganya sudah beda, Mbak. Tapi Gitu. Kenapa tiba-tiba tertarik ini? Karena udah lebih banyak waktu untuk bikin merakit model kit Ya. atau ya ini aja, memori aja. Awalnya sebetulnya betul Mbak Eski bilang itu dari memori aja. Tapi ketika di sana kita bisa berkenalan dengan modeler-modeler yang memang sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi sehingga mereka bisa membuat suatu karya atau hasil model kit itu dengan sangat realistik, Mbak. Oke. Iya kan? Jadi nggak cuman hanya di cat biasa tapi ada efek-efeknya seperti efek yang kita sebut dengan weathering dan sebagainya, itu efek cuaca ya, Mbak ya. Membuat si model itu jatuh lebih realistik bentuknya. Nah itu yang membuat saya tertarik, gimana sih caranya membuat ini. Di situ baru kita dalami Mbak, satu persatu kita banyak diskusi dengan mereka yang sudah punya jam terbang cukup tinggi lah di situ Mbak. Di situ awalnya Mbak. Keasikannya gimana sih? Di mana? Gimana sih kalau model kit tuh apa dari ngerakitnya tuh ngotek-ngotek kayak Iya, betul. Sebetulnya memang keasikannya itu macam-macam Mbak, setiap masing-masing orang. Ada yang didasari oleh satu ujung-ujungnya sebetulnya kepuasan. Ya. Ya kan, ujung-ujungnya kepuasan dari hasil karya yang bisa dibuat oleh seorang modeler. Oke. Ya kan. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya lebih senang adalah untuk menilai satu model ini punya latar belakang sejarah sebetulnya. Ya. Ya, contohnya seperti yang ini, pesawat ini terkenal dengan sebutan Mustang, P51 Mustang. Nah, ini untuk yang seperti ini dulu cukup terkenal pada saat Perang Dunia Kedua. Oke. Betul. Nah, inilah dari saya kebetulan suka dengan catatan sejarah itu. Kemudian kita baca historinya seperti apa. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk model ini, Mbak. Gitu. Ini pesawat Amerika kan, Mas? Betul. Ketika Mustang. Perang Dunia Kedua ya. Betul. Waktu menyerang Jepang kah? Ini beda, Mbak. Ini kebetulan waktu itu sebutannya European Theater. Jadi waktu ini pesawat ini digunakan pada saat berperang atau bertempur dengan Jerman waktu itu. Oh, oke. Ya kan. Jadi kita tahu, oh ya ini pesawat itu dipakai pada saat European Theater dan sebagainya. Nah, inilah Mbak yang mengimajinasi kita. Kita lihat fotonya, mungkin kalau ada beberapa catatan yang ada di film kita bisa lihat. Sekarang kan kita bisa unduh di YouTube ya Mbak ya. Oke. Nah, itu yang kita buat di sini adalah gimana caranya kita buat efek-efek yang ada di sini. Kalau kita bisa lihat di sini, Mbak bisa lihat ada perbedaan warnanya. Mungkin secara umum warnanya hijau dia, Mbak.
Cuman di sini kita bisa buat satu efek-efek tertentu dan sebagainya, ada warna-warna yang mengelupas dari catnya, ya kan? Sehingga kita berusaha untuk membuat ini sedetail mungkin, seperti pada saat dulu digunakan pada saat berperang. Oke. Gitu Mbak. Ini yang apa namanya menjadi kepuasan dari kita untuk bisa membuat model ini. Di sini tanknya. Ya, kalau ini Kalau tank. ini waktu perang di mana nih Amerika kalau Mas tahu Mas? Betul, kalau ini pada saat itu juga apa namanya pada saat berperang di Jerman. Waktu melawan Jerman. Nah, ini serial awal dari tank yang kita sebut dengan tank Sherman, Mbak. Nah, tank Sherman itu terkenal. Oke. Chassisnya tidak berubah. Kalau ini namanya Lee, Mbak. Nah, ini barangnya keluaran lansiran Tamiya. Dua-dua ini lansiran Tamiya. Oke. Yang saat ini kalau untuk tank ini sudah cukup rare atau cukup jarang barangnya. Oh. Nah, ini yang kita buat, efek-efeknya kita buat juga di sini sebisa mungkin supaya seperti aslinya saat dulu digunakan pada saat bertempur. Mas Anto sendiri tuh kalau untuk model kit itu Ya. lebih seneng pesawat atau tank? Kalau saya lebih condong ke pesawat, Mbak, karena saya lebih seneng pesawat sebetulnya kalau bagi saya ya, gitu loh. Kenapa? Karena tank lebih detail ya, terlalu banyak perintilannya. Oh bukan, karena kalau untuk apa namanya saya pribadi, saya lebih suka pesawat, Mbak. Iya. Kalau sebagai seorang penggemar model kit tuh ada level-levelnya nggak? Misalnya gini, Mas hanya merakit, tapi Ya. kan kemudian kan kita tahu bahwa model kit tuh nggak lepas dari diorama, bikin apa gitu. Mas sudah sampai ke level itu atau gimana tuh? Saya belum sampai ke level untuk membuat diorama. Sebetulnya gini Mbak, ada beberapa yang saya pahamin untuk membuat ini. Jadi untuk model yang biasa jadi seperti ini aja. Kalau untuk satu seperti ini dia berdiri sendiri kita sebutnya dengan stand alone Mbak. Atau dia cukup kita buat, cukup kita pajang dengan kondisi apa adanya. Oke. Yang kedua adalah ada dimensi yang kita sebut dengan vignette. Vignette tuh hanya cuplikan dari diorama yang kita potong. Itu mengkisahkan kisah tertentu Mbak. Jadi contoh, kalau diorama kan cukup besar tuh Mbak, itunya ya, ininya ya. Nah saya hanya ambil satu contoh untuk satu tank ini aja, di sebelahnya di sini misalkan air, udah cukup segini aja, nggak besar dimensinya. Nah itu kita sebut dengan vignette. Oke. Nah kalau diorama nanti di sini saya ada tanknya, di sini mungkin ada mobil komandonya, kemudian nanti ada pasukannya di belakang. Itu cukup mengisahkan dimensi yang lebih luas lagi. Gitu Mbak. Itu lebih panjang lah Mbak kita prosesnya untuk membuat satu diorama gitu. Kalau stand alone kayak Ya, gini, betul. kita kan tahu kan debu dan sebagainya tuh apalagi dengan barang Betul. yang detail seperti Betul, ini. debu jahat banget Itu tuh, Mbak. Mas gimana tuh itunya apanya Menyimpan. menyimpannya Iya. dan sebagainya. Ya, jadi kita sebaiknya menyimpan di satu lemari, Mbak. Lemari yang suhunya tuh kalau bisa tetap, jadi tidak berubah supaya menghindari adanya jamur dan debu ya. Itu musuh paling jahat untuk model-model kit ini, Jamur Mbak. juga bisa. Yes, bisa, Mbak. Oh ya? Bisa. Pada saat kita taruh, kemudian misalkan lemarinya lembab dan sebagainya, itu bisa berpotensi menimbulkan jamur. Aku malah ngira cuman debu loh. Iya Mbak, jamur pun juga bisa Mbak. Jamur pun bisa dan itu merusak nanti di sini. Nah kalau apa namanya permukaannya sudah kena jamur atau kalau debu sih kita masih bisa semprot air kemudian kita bersihkan pelan-pelan. Nah kalau jamur ini agak sulit. Ah, ya. Itu pengalaman saya. Makanya setiap model kit ini juga kita lapisi dengan lapisan yang kita sebut dengan vernis lah Mbak. Iya. Jadi pada saat kita apa namanya finishing kita semprot kembali supaya model ini bisa Jadi kuat dan tahan catnya itu tidak mudah terkelupas atau rusak. tapi hebat ya maksudnya. Ya gue pribadi gue pernah lihat
abang gue sih. Iya, abang iya, gua, iya, bokap iya, gua. iya. Pasti rata-rata ya Itu tuh zaman-zaman dulu paling buat seneng tuh ya. kalau ngeliat mereka nempelin ininya, nempelin apa stiker. Stiker, iya, stiker ini kita sebut dengan istilah dekal, Mbak. Jadi Mbak Eski, kalau saya boleh Boleh, sampaikan, Mbak, silakan. ini kebetulan ada contoh yang belum belum kita buat ya, Mbak ya. Ini barang udah cukup langka sebetulnya nih. Ini lansiran Tamiya juga, keluaran Tamiya udah zaman dulu juga, moldingnya udah zaman dulu. Kalau saya izin saya boleh buka. Sorry, saya taruh di sini. Nah, satu kotak ini, Mbak, satu kemasan ini ada isinya ada instruction manualnya, Manual. ya. Jadi di sini Selalu ada manual book ya. cara petunjuk, cara perakitan dan sebagainya ada di dalam sini. Kemudian di sini ada skema warna yang bisa kita pilih seperti apa pada saat kita membuat. Nah, ini semua mewakili pada saat pesawat ini digunakan di zamannya, Mbak. Iya kan? Dan pesawat ini pun juga dipakai sama tentara Belanda waktu itu, Mbak. Ini Iya, apa namanya? Bruce Brewster Buffalo. Buffalo. Iya, ini punya nilai sejarah cukup tinggi, Mbak. Itu dipakai oleh Belanda di sini atau? Di sini, Mbak, pada saat di Indonesia pun Oh ya. Belanda menggunakan ini, Mbak. Oke. Gitu. Nah, kemudian maaf. Kemudian ini komponen part yang masih dalam plastik kebetulan. Nah, ini yang tadi disampaikan sama Mbak Eski, ini yang kita sebut dengan dekal. Ya. Dekal ini bentuknya seperti ini, Mbak. Ya, ya, ya. Nah, di sini kita bisa pilih markingnya, Mbak, sesuai dengan pilihan yang akan kita buat. Oh, oke. Nah, ini cara menempelnya dulu saya juga tidak tahu seperti apa cara menempel ini, Mbak. Iya kan? Nah, ada dulu beberapa pengalaman dari kita tuh pasti menemukan kesalahan dari cara memasang ini. Ada yang cuma menggunting kemudian ditempel lagi dengan lem uhu, ada, iya kan? Iya. Nah, ini sebetulnya dilarutkan di dalam air, Mbak. Oke. Air panas atau air hangat gitu. Kemudian kita pilih sesuai dengan marking yang akan kita buat di model kita. Kemudian dia akan larut. Setelah kita rendam di air panas kurang lebih 1 menit gitu kan. Baru ini yang kita akan tempel di sini, Mbak, di permukaan ini. Sesuai dengan instruksi yang ada. Kayak zaman tato dulu. Iya, betul. Zaman dulu kita ada tato yang ditempel itu, betul. Yang dari permen, betul. Iya, iya, iya. Nah, ini kalau plastik ini rangkaiannya sebetulnya seperti ini, Mbak, pada awalnya. Kemudian ini nanti kita potong dengan pisau potong tertentu, kemudian nanti dihaluskan lagi dengan pisau, nanti diamplas dan sebagainya. Ini pekerjaan memang tidak mudah dan justru memakan waktu cukup panjang, Mbak. Ini keluaran tahun berapa, Mas? Maksudnya Waduh. Mas beli Iya. ini tahun berapa nih, keluaran tahun berapa? Ini cetakannya setahu saya udah sejak tahun 70-an, Mbak, moldingnya ya. Oke. Moldingnya. Jadi Tamiya itu membuat cetakan ini sejak tahun 70, Mbak. Jadi ini bisa dibilang barang ini cukup langka dan kemudian saya juga nggak hafal apakah ini cetakan di tahun 70 itu atau memang sudah direpro lagi oleh Tamiya sehingga bisa membuat model yang sama dengan penyempurnaan di beberapa parts tertentu, Mbak. Biasanya begitu. Tapi Tamiya memang mengkhususkan pesawat tempur tank gitu atau enggak? Dia tidak mengkhususkan, Mbak. Jadi kalau kita melihat dari brand untuk Tamiya sendiri, dia membuat itu pesawat, kemudian armor atau tank, kemudian kapal laut juga dia buat, terus kemudian figur-figur dia juga buat. Nah, itu kebanyakan itu, Mbak, kalau Tamiya. Ada nama-nama lain selain Tamiya nggak untuk Merek-merek model- lain. Ah, Ada, Mbak, terkenal. Kalau kita bisa ambil dari beberapa negara yang membuat cetakan-cetakan seperti ini atau model-model kit seperti ini adalah kalau kita bicara negara Jepang, itu selain Tamiya ini ada lagi merek Hasegawa. Ini juga keluaran dari Jepang juga, Mbak. Oke. Kemudian ada Fujimi, Oke. terus ada lagi ARII kalau nggak salah. Nah, itu juga dari Jepang cukup banyak itunya. Terus kemudian dari Perancis itu ada mereknya Heller, Mbak. Kemudian dari
Inggris yang terkenal ya itu tadi Mbak, apa namanya, Airfix tadi itu. Oke. Kalau yang Jerman itu terkenal dengan Revel. Nah itu beberapa pabrik yang mengeluarkan model-model Cina pun juga membuat Mbak. Sebetulnya Tamiya itu akhirnya menjadi lebih terkenal di sini karena harga atau karena memang mereka tuh memang jor-joran tuh untuk Oke. model kitnya. Iya. Sementara nama-nama yang lain kan gue jarang denger gitu. Betul. Kalau gini Mbak, ini kembali kepada pilihan dari seorang modeler itu terhadap model yang akan dia koleksi Mbak. Kebetulan kalau untuk Tamiya sendiri dia sudah cukup banyak mengeluarkan model-model pesawat, tapi khususnya lebih banyak varian di Perang Dunia Kedua. Oke. Ya, kalau untuk Hasegawa contoh seperti ini, dia pesawat-pesawat yang saya temuin loh ya di market ya Mbak ya, itu lebih banyak yang pesawat-pesawat yang udah di era modern. Era jet dia punya beberapa varian-varian tertentunya Mbak. Oke. Dan koleksinya cukup banyak. Oh, iya. Gitu. Jadi itu pilihan akhirnya dari si modeler itu dia mau bikin yang mana, dia suka yang mana dan sebagainya. Oke. Gitu loh. Oke. Ada yang juga yang menyampaikan bahwa pendapat dari beberapa modeler yang sudah berpengalaman kalau Tamiya itu lebih plug and play Mbak. Makanya dia lebih disukain. Jadi dia nggak perlu apa namanya pada saat dia menempel satu parts dengan parts lainnya itu tidak perlu effort untuk mengamplas dan sebagainya, dia sudah rapat sendiri Mbak. Oh, Gitu. Karena kualitasnya mungkin lebih bagus dan sebagainya gitu loh. Tapi memang dari Lebih presisi ya, lebih Lebih presisi. presisi. Iya, betul. Tapi memang dari dulu kalau masalah seperti cat dan sebagainya itu terpisah ya Mas? Terpisah Mbak. Selalu sampai sekarang Selalu pun terpisah. Terpisah Mbak. Oh pada umumnya terpisah. Jadi apa namanya pada saat kita ngecat pun juga itu ada satu proses tersendiri juga. Dan beberapa pabrikan-pabrikan itu juga mengeluarkan atau memproduksi cat sendiri. Kebetulan Tamiya pun juga memproduksi cat sendiri. Iya, Mbak. iya. Catnya, tinernya. Segini-segini biasanya. Kecil-kecil betul Mbak. Betul Mbak. Barangnya maksudnya model kitnya juga kecil. Betul. Dan itu peruntukannya juga ada yang untuk disemprot, jadi pakai airbrush, atau dikuas Mbak. Itu beda catnya sebetulnya Mbak. Oh. Jenis catnya beda. Oh. Jadi pada umumnya cat itu terbagi atas 3 Mbak. Jadi ada yang kita sebut dengan enamel base, itu dia oil base. Yang kedua adalah dia akrilik. Yang ketiga ada lagi laker Mbak. Laker. Jadi itu catnya khusus Mbak. Itu beda-beda. Nah itu Tamiya memproduksi itu Mbak, 3-3-nya. Tamiya juga bikin, kok jadi ngomongin Tamiya melulu, tapi nggak apa-apa deh. Tamiya itu juga bikin untuk diorama juga nggak? Dia menyediakan alat-alat atau material yang digunakan untuk membuat diorama. Oke. Jadi apa namanya seperti kalau kita misalkan lihat ada satu diorama kapal laut di pinggirnya ada apa namanya lautnya gitu. Nah, lautnya tuh sebetulnya ada satu cairannya sendiri, Mbak. Oke. Ada satu material. Nah, kebetulan Tamiya juga buat. Oh. Gitu. Harganya lumayan. Harganya lumayan, Mbak. Dan itu betul-betul ketika jadi itu bentuknya betul-betul seperti realistik seperti air, Mbak. Apalagi didukung dengan kemampuan si modelernya itu untuk dia bisa membuat itu seperti aslinya. Jadi luar biasa tuh, Mbak. Itu waduh oke banget ya. Termasuk juga sama ini, Mbak, apa nama efek-efek salju. Oh iya. Ya, ketika misalkan dia seorang modeler, misalkan Mbak Eski gitu, mau buat satu tampilan diorama untuk perang pada saat Jerman menyerang Soviet itu pada saat musim dingin. Nah itu kan penuh salju tuh Mbak. Nah itu ada tuh dia bisa menyediakan tuh itunya tuh materialnya tuh untuk bikin saljunya itu Mbak, jadi putih-putihnya, terus kemudian nanti dikasih efek-efek, ada efek tanahnya dan sebagainya. Jadi ketika itu jadi menjadi satu karya yang begitu orang lihat, oh ini cuplikan daripada saat penyerangan Jerman ke Rusia waktu itu, misalnya seperti itu, Mbak. Gue balik lagi animo orang untuk
apa istilahnya, bermain atau apa? Boleh disebut bermain nggak? Boleh. Model Punya kit. hobi lah, Nah, punya hobi ini. punya hobi untuk model kit. Kan lo kan sebenarnya udah nggak aneh, walaupun lo mulai tahun 2004 kan ya. Ya, Lo masih inget nggak? mulai kembali ya 2004. Oh mulai kembali. Iya. Ya kan lo udah perhatiin bokap ya pada saat itu. Nah, lo perhatiin nggak lingkungan di saat lo tertarik dengan model kit? Lo perhatiin nggak teman-teman lo yang model kit pada saat itu? Maksudnya teman-teman modeler atau Modeler pada saat itu. betul? Udah perhatiin nggak lo? Udah mulai perhatian lo nggak? Udah Selain ada belum? bokap ya, selain bokap ya. Selain bokap. Oh iya. Itu menjadi satu inspirasi buat gua juga, Mbak Eski. Pertanyaannya DJ tadi. Iya. Karena si model-modeler yang udah memang mereka bisa membuat satu karya yang menurut gua waktu itu, kok bisa ya dia ngecat seperti ini halusnya, kok bisa ya dia buat suatu efek-efek, nanti efek karat, efek lumpur, terus kemudian apa namanya ada bekas guratan-guratan asap di knalpot sini ya, di kalau misalkan kita lihat pesawat bekas-bekas tembakannya itu segala macam, itu gimana ya cara buatnya ya? Nah itu menginspirasi juga untuk kita bisa gimana caranya bisa mengeksplor ini supaya jadi begini gitu loh. Nah itu berpengaruh tuh Mbak sama kita tuh pertanyaannya di DJ tadi tuh. Nah itu yang akhirnya membuat kita nih ingin belajar lebih jauh, mengeksplor lebih jauh, apalagi waktu itu sarana untuk kita belajar tuh hanya sangat terbatas waktu itu. Pasti. Ya kan kalau sekarang YouTube udah banyak. Kita bisa lihat modeler-modeler yang jago-jago, modeler dunia orang dari Amerika, dari manapun negara-negara itu mereka membuat dari sejak awal cuplikan-cuplikan jadi durasi 30 menit itu sampai pesawat itu atau model itu jadi. Tapi kalau nggak salah zaman dulu tuh udah ada deh majalah yang khusus untuk model. Oh iya, majalah ada waktu Ada itu. kan, Majalah waktu itu? ada, majalah Iya. ada. Ya modeler magazine waktu itu Iya, ada. ada. Nah, hanya memang di modeler magazine itu dia menceritakan step-stepnya untuk membuat satu model ini dari awal sampai jadi. Tapi itu merek tertentu, satu merek aja. Oh enggak. Mereka macam-macam, Mbak. Oke. Karena mereka kan narasumbernya kan macam-macam tuh kan. Nah, cuman melihat prakteknya itu gua nggak ngelihat Iya. cara dia ngecat tuh gimana sih? Iya. Cara dia buat efek-efek weathering ya kita sebut atau ini gimana sih itu kita nggak bisa lihat. Oke. Cuman kalau sekarang kita caranya begini, kelihatannya kok gampang ya walaupun prakteknya nggak semudah yang kita lihat, Mbak. Sedikit banyak gue sempet lah bersentuhan dengan sedikit banyak walaupun nggak keterusan ya. Tapi yang gue inget pada masa mungkin sekitar 80-an ya, mainan ini seolah-olah terlihat sebagai tanda kutip mainan orang kaya. Misalnya contoh kayak Betul. bokap sudah berprofesi, Setuju, mendapatkan. Tapi untuk setuju. anak-anak remaja, Setuju. anak-anak itu kayaknya termasuk barang mewah pada saat itu. Setuju. Karena memang harga dari model kit itu relatif tidak murah, memang betul. Relatif tidak murah. Harganya memang kategorinya ya itu agak cukup pricey lah kalau kita sebut Pricey. ya, gitu ya. Kita sebut itu cukup mahal, apalagi untuk ukuran-ukuran yang besar-besar ya. Sedang sampai besar itu pasti harganya mahal. Itu betul katanya DJ itu tadi. Jadi memang tidak murah dan memang untuk kalangan tertentu atau pencinta yang benar-benar harga berapa aja gue beli deh, yang penting gue suka dengan nih barang, ya itu ada juga sih seperti itu. Oke, pertanyaan lanjutannya. Kalau sekarang memang sudah maju ya, tapi di era-era 80-an untuk mencapai presisi itu kan sangat terbatas sampai ada di toko kan. Ya, Gitu loh maksudnya. Bisa cerita nggak lu sedikit apa sih pada saat itu kreativitas yang dilakukan oleh modeler untuk semakin presisi, karena terbatas nggak kayak sekarang kan. Sekarang banyak sekali spare partnya udah ada. Bisa cerita nggak lu untuk itu? Pada masa-masa itu. saya kebetulan tahun 80 belum lahir tuh Mbak Eski, jadi saya nggak tahu tuh gimana tuh jawabnya tuh. Pertanyaannya salah. jadi memang betul apa yang disampaikan DJ tadi. Jadi memang mungkin nggak cuma di saat tahun 80 aja, sampai sekarang pun kita ini masih ada beberapa yang kita sebut dengan, saya pinjam istilah beliau tadi, keterbatasan. Iya memang ada. Ya kan. Jadi contoh, saya punya pesawat ini. Ya,
Ini kita sebut dengan A4E Skyhawk, terkenal itu namanya. Contoh, kebetulan dengan satu model ini pesawat yang pernah digunakan oleh TNI AU. Oh iya. Sekarang udah pensiun, gak digunakan lagi. Oke. Nah, ini related dengan hubungannya tadi dengan Dedi sampaikan tadi. Apa yang ada di dalam kotak ini, seandainya saya buat pesawat TNI AU, Mbak, ini tidak akan seperti aslinya. Oh, Karena ada beberapa parts yang harus dikonversi seperti pesawat TNI AU. oke. Nah, itu butuh parts yang tidak mudah untuk cari. Iya kan? Nah, itu kita harus cari, namanya ada dua. Satu dari aftermarket, Ah, iya kan? Atau memang ada pabrik yang memang sudah buat, kemudian kita membeli parts itu kita gunakan untuk mengkonversi pesawat ini. oke. Atau yang lebih common tapi walaupun prakteknya tidak mudah, Dad. Itu adalah kita menggunakan istilah namanya scratch build. Scratch build. Oke, oke. Scratch build itu kemampuan dari seorang modeler untuk bisa membuat part ini seperti pesawat yang ingin atau model yang ingin dia buat. Oke. Gitu. Dia bisa gunakan macam-macam. Dia bisa gunakan dengan nanti dari resin, kemudian nanti dia bikin moldingnya sendiri, dia cetak. Oke. Terus kemudian atau nanti dia pakai plastik, kemudian dia bentuk dengan bentuk tertentu dan Ya, sebagainya. pokoknya di utak-atik. Pokoknya hasil akhirnya seperti apa yang dia inginkan, model ini jadi. Termasuk juga tadi dekalnya atau gambar tempelnya, Mbak. Wah, Itu pun juga akhirnya beberapa modeler di Indonesia yang punya kreativitas tinggi, mereka menggambar, membuat dan mencetak markingnya seperti yang ingin dia buat. tapi sorry. Gitu. Nanya. Berarti pesawat udara pun custom ya di sini. Custom. TNI AU itu pesawatnya custom. Custom. Kita harus bisa membuat parts-parts yang mirip seperti pesawat TNI AU dengan kit yang ada. Gitu. Oke. Nggak mudah untuk buatnya, nggak mudah. Custom itu dat. Custom LED. Jadi itu dan di Indonesia sendiri untuk barang-barang yang sifatnya aftermarket itu agak sulit ditemuin karena mereka lebih banyak di luar negeri. Jadi harus pesan dari luar. Orang kita udah ada yang jadi aftermarket ini. Nah, di sini ada beberapa modeler atau beberapa toko yang akhirnya dia bisa berhasil membuat satu konversi sendiri dengan resin yang dijual di Indonesia. Harganya bersaing pasti ya. Harganya relatif lebih murah dengan kualitas yang cukup bagus. Oh. Jadi sekarang untuk yang yang tadi keterbatasan yang tadi Dedi bilang itu saat ini sudah bisa beberapa diatasi dengan adanya cara-cara seperti tadi itu, Mbak. Kok Dari tadi kuping gue selalu dengar kata-kata modeler. Iyalah. Kalau bisa dijelasin pihak-pihak apa aja sih dengan Nggak ada model ini istilah Taylor nggak ada ya, Mbak, modeler. nggak ada. Taylor nggak ada. nggak maksudnya ada modeler, ada lagi nggak ya? Modeler tuh orang yang membangun model. Yes. Apalagi ada istilah-istilah lain nggak di situ? Nggak, kalau untuk ini istilah banyak deh. Cuman kalau misalkan modeler adalah kita sebagai si buildernya, pembuatnya itu tadi. Gitu. Pokoknya hanya membuat ini, merakit ini aja kan. sama Yes, modeler. modeler itu. Modeler tuh gini, gue tadi mendengar penjelasan lo ada dua kelompok besar dalam pengerjaan itu. Satu membangun atau Diorang. merakit rakitan itu menjadi utuh. Kedua adalah memfinalisasi dalam bentuk warna dan sebagainya. Dua tahap. Dua tahap yang Iya. pokok gitu loh. Iya. Nah modeler itu harus mencakup dua-duanya, atau salah satunya cukup? Mencakup dua-duanya. Hah? Mencakup dua-duanya. Harus dua-duanya. Iya. Mencakup dua-duanya. Jadi seorang modeler itu membuat dari awal, mulai dari nol sampai dia jadi. Oke, ada nggak arah pembagian ini kerja? Ini khusus buat ngebangun ngerakit tok, terus satu lagi khusus untuk finalisasi, ada nggak? Nggak ada, Dad. Dia biasanya akan melakukan aktivitas tersebut jadi satu semua proses itu. Oh gitu. Yes.
Proses itu jadi satu. Tapi gini, apa kayak misalnya zaman yang gue tahu kan memang Tamiya misalnya itu Ya. ketika beli buka itu warnanya memang udah hijau begini kan. Macam-macam Mbak, rata-rata dia warnanya seperti yang tadi kita lihat, ada dua jenis ini, dia warnanya abu-abu Mbak. Wah, abu-abu. Abu-abu, warna plastik dasar. Warna plastik Yes, dasar. warna plastik Oh, dasar. berarti ya Umumnya loh ya, umumnya ya. Yang Iya. hijau juga ada untuk model-model tertentu, tapi pada umumnya warnanya abu-abu. oke, baru Ya. kemudian dicat. 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 Sebelum dicat Oke. pun juga ada prosesnya tuh, Dad. Jadi harus disemprot lagi dengan apa namanya? Prime dan Iya, sebagainya. Kalau sesuai dengan gua lanjutin dari kalau ada warna, 3 warna dasar tadi, Ya. itu berpengaruh nggak terhadap finalisasi pengecetan? Wah, pertanyaannya bagus banget. Ada pengaruhnya. Betul. Ada pengaruhnya. Jadi gini, kita untuk bisa menampilkan warna final itu adalah tergantung juga nanti dengan dasar yang akan kita gunakan tadi. Dasarnya itu sebetulnya cuma 3, Dad. Dasarnya pada umumnya ya, pada umumnya kita bicara pada umumnya ya, putih, abu-abu, Abu-abu. hitam. Itu cuma itu aja warnanya. Cool. Contoh, saya mau buat pesawat yang warnanya warna metal semua, silver atau bare metal kita sebutnya. Itu pada umumnya kita akan semprot dengan warna hitam. Kenapa? Supaya bisa menimbulkan ketika warna silver atau warna metal itu kita semprotkan, dia akan muncul shining. Berarti warna Shiny, jadi dia mengkilat. warna hitamnya itu primernya. Prime-nya di warna hitam Oke. itu. Dia akan sangat berpengaruh lagi, Mbak. Dan jadinya lebih realistik lagi. Iya. Itu cuma contoh ya. Tapi yang nggak baku juga, ada beberapa modeler yang saya mau pakai warna ini karena dia ingin menampilkan warna yang pada saat akhir tuh final touch-nya beda. Nah itu masing-masing punya taste lah ya, punya cita rasa masing-masing gitu. Nah itu ada pengaruhnya nggak ke penilaian orang? Misalnya gitu loh, apa ada batasan? Ada model, ada contoh, harus presisi. Yes. Tiba-tiba ada orang dengan kreatifnya memodifikasi tampilannya. Itu ada pengaruh nggak ke penilaian kalian para penghobi? Oke. Pada dasarnya cuma satu. Goalsnya kita adalah membuat pesawat ini model ini serealistik mungkin. Itu goalsnya utamanya. Jadi masing-masing modeler itu boleh menggunakan kreativitasnya masing-masing, tapi tidak keluar dari pakem akhirnya, Mbak. Iya. Contoh kalau saya keluar dari pakem akhirnya pesawat ini saya warnai dengan warna pink, itu kan lucu banget gitu kan, misalkan kayak gitu kan. Hello Kitty. Hello Kitty gambarnya kan, bukan ini kan. Walaupun ada yang mereka membuat ini sebutannya what if. What if, jadi mereka mengkreasikan pesawat ini jadi pesawatnya TNI AU misalkan gitu. Padahal TNI AU nggak pernah pakai gitu loh. Oh, iya. Gitu. boleh Nah itu juga. what if sah-sah aja gitu loh. Nah itu kreativitas masing-masing atau imajinasi dari masing-masing modeler untuk membuat. Mas Anto mulai tertarik lagi itu tuh udah tahun 2000-an ya, di Iya. mana Ketemu lagi sama tokonya Mbak itu, jadi wah kok ada lagi kayak gini kan. ya. Tapi Ya, animonya tahun 2000-an berarti udah masuk ke Gen Z, generasi milenial dan Gen Z itu udah ya, sudah mulai. mulai betul. Ya, udah mulai. Betul. Sekarang tuh gimana tuh Mas? Kalau dibandingin dengan zamannya, kalau Mas ingat bokapnya Mas, gitu. Iya. Sekarang itu gimana dengan model kit itu masih banyak peminatnya apa enggak? Oke. Jadi gini, peminat kalau kita bilang peminat ini masih ada Mbak. Masih ada. Masih ada, Masih banyak. masih banyak dan kalau untuk kita bicara di Indonesia sendiri, setiap daerah sekarang bisa dibilang punya modeler-modeler yang sangat berbakat. Oh ya. Iya, betul. Dan mereka pun juga aktif untuk membuat model-model kit. Oke. Ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi usianya, rata-rata tuh usianya tuh yang udah 40 tahun ke atas. Oke. Jadi kalau untuk yang anak-anak muda bener sekarang ini bukannya nggak ada, tapi jarang, Tapi Mbak. jarang.
Gitu. Ya, bisa dimengerti. Ini time Zamannya mungkin udah consuming beda. banget ya. Betul, time consuming. Dulu waktu itu saya pikir, waduh, bikin kayak seperti kayak gini nggak terlalu besar modelnya. Satu hari selesai nggak bisa. Ternyata butuh waktu cukup panjang untuk bisa kita buat yang betul-betul ya, gitu loh. Jadi perjalanannya bisa panjang, Mbak. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan lebih dari itu. Kadang-kadang kita lagi buat mood kita hilang, bisa jadi kayak begitu. Ini kayak gini-gini nih model kitnya ada komunitasnya nggak sih, Mas? Komunitas ada, Mbak. Komunitas ada. Bahkan setiap negara pun juga mereka punya seperti kayak asosiasi ya, IPMS sebutannya. Lebih serius lagi Yes, dong kalau asosiasi. IPMS itu satu wadah yang menaungi satu negara untuk komunitas-komunitas dari modeler ini, Mbak. IPMS itu singkatannya International Plastic Modeler Society. Oke. Indonesia pun juga punya Indonesian IPMS Indonesia. Oke. Nah, nanti masing-masing dari situ, misalkan contoh di Jakarta dia punya sendiri komunitas sendiri khusus untuk modeler-modeler yang senang untuk buat tank misalkan, atau yang satu lagi untuk buat mobil misalkan, seperti itu. Itu ada misalnya mereka punya kegiatan tahunan nggak, kayak misalnya Ya. kompetisi, pameran. Betul. Ada. Dulu itu sampai sebelum COVID, Mbak. Itu kompetisi ada. Oh iya. Ada. Di Indonesia ini ada kompetisinya untuk buat seperti ini sebelum COVID pada umumnya, dan itu satu ajang yang paling cukup kita tunggu, karena pada saat kompetisi itu kita bisa ikut kompetisi atau kita datang sekedar untuk menonton. Di mana tuh, Mas, biasanya bikinnya dulu? Dulu itu yang terbesar itu dulu adalah di ini, Mbak, daerahnya di Jakarta Barat. Itu yang ada mall besar di sana, Oke. di Mall Taman Anggrek waktu Oh, itu oke. ya. Mall Di situ sempat dibuat itu. Kemudian pindah ke sebelahnya waktu itu di mall juga yang cukup besar di situ. Oke. Nah, itu sebelum COVID ya. Terus kemudian di Senayan juga waktu itu, di STC Senayan pernah juga diadakan itu, dan tokonya waktu itu yang terkenal yang sering membuat itu adalah Peter and Partner, Mbak, waktu itu. Peter and Pat. Yang kedua itu namanya tokonya itu ada lagi yang di STC Senayan. Itu seorang modeler juga yang memang dia punya kecintaan juga. Itu dia membuat juga tuh pameran-pameran seperti itu juga, dan bikin kompetisi juga. Oke. Itu seperti itu, Mbak. Dan sempat ikut juga lah waktu itulah. Saya sempat ikut juga tuh Apa di Bios tokonya namanya. Kalau di dalam ini ya, di dalam acara-acara seperti yang tahunan itu dibuat itu, apa sih yang biasanya dicari oleh seorang modeler? Kayak Mas Santo tuh kesana tuh cuman mau melihat satu karya jadi yang spektakuler, atau hunting kayak gini, atau apa sih? Betul. Awalnya memang saya datang ke sana adalah untuk melihat model-model yang dibuat oleh para modeler, Mbak, di kala itu. Jadi saya senang ngelihatnya tuh, oh ini bikin pesawat ini bikin ini model ini bikin ini. Nah, lama-lama kita punya ketertarikan untuk kita ikut kompetisi. Oke. Gitu. Akhirnya saya sempat ikut waktu itu kompetisi, betul. Cool. Saya ingat-ingat 2 kali, Mbak, saya sempat ikut kompetisi itu gitu. Dan sempat jadi juara kedua waktu itu. Itu. Wow. Terus sudah gitu, yang ketiga. Sorry. Ya. Mumpul lagi cerita itu. Apa sih dikompetisiin? Ya, di kompetisi waktu itu model kita yang kita buat. Waktu itu ada kategorinya. Kategorinya bisa armor, bisa pesawat, ya kan? Nah, terus bisa. Sorry, maksudnya apakah kecepatan waktu pembuatannya atau model yang udah jadi dipajang atau gimana? Oh iya, model yang udah jadi itu dipajang. Kemudian nanti dinilai nanti sama juri. Pada umumnya seperti itu.
realistiknya bawa dibawa, iya betul. Terus model kita kan ditampilkan, ditaruh di tokonya itu selama beberapa hari kan. Nah, terus nanti ada jurinya yang menilai mulai dari satu kerapihan, terus kesempurnaan kita membuat, ya kan. Nggak boleh ada yang ada gap, nggak boleh ada sesuatu yang lemnya tuh kelihatan berceceran dan sebagainya, kemudian cara pengecatan dan sebagainya, efek-efek yang dibuat sehingga pada saat utuh itu terjadi mereka tuh punya penilaian sendiri, Mbak. modeler itu ini nggak sih sampai mereka bisa ke internasional gitu, terkenal gitu sampai ke Oh luar. iya banyak, Mbak, banyak Orang sekali. Indonesia banyak yang terkenal. Orang Indonesia ada beberapa yang juga sudah mulai dikenal juga di kancah internasional. Dan kita saat ini relatif lebih mudah untuk bisa menampilkan karena gini, Mbak. Saat ini ada beberapa ajang yang kita bisa ikut komunitas, ya kan. Nah, itu melibatkan komunitas modeler internasional. Oke. Jadi kita bisa nanti pajang foto karya kita, kemudian nanti kita Kirim. masuk, kita kirim. Nah, nanti mereka bisa menilai. Nilainya tuh dari komen sama dari like, berapa like yang kita dapat. Nah, ketika kita sering memasang itu karya-karya itu, otomatis kita menjadi terkenal. Nah, Lebih dikenal maksudnya lebih akhirnya. dikenal. Ya. Nah, ada lagi nih pertanyaannya gua nih. Ya. Jadi kalau kompetisi atau apa itu hanya dilihat model kitnya, jadi diorama itu sebetulnya nggak terlalu penting ya? Atau gimana? Oh ya, kelasnya macam-macam, Mbak. Jadi ada yang standalone, ada yang kelas vignette, ada yang kelas diorama, macam-macam. Kembali lagi ke situ ya. Jadi ada betul. kategori. Ada kategorinya. Itu kategorinya. Kategorinya beda-beda. Ada yang mobil, ada yang pesawat, ada yang kapal, ada yang tank atau armor, gitu. Macam-macam Kalau kategorinya. orang kita tuh lebih seneng apa? Kapal atau kalau Mas kan senengnya kapal pesawat ya, udara. pesawat, iya. Kapal. Kalau tank banyak yang Tank banyak juga, Mbak. Tank banyak. Terus kemudian mobil pun juga banyak karena mobil tuh juga dia butuh suatu skill sendiri untuk bisa mencat mobil ya, Mbak ya. Untuk membuat satu mobil lah katakanlah gitu. Karena prosesi catnya itu sama seperti mobil asli yang dicat di bengkel atau di pabrikan. Jadi si modeler itu harus paham mulai dari cat dasar, kemudian nanti dihaluskan lagi. Itu prosesnya panjang, Mbak, untuk mobil. Pada saat ngecat itu. Gue malah nggak tahu kalau mobil tuh ada di Tamiya ya. Soalnya yang gue kenal tuh dari dulu tuh mobil cuma Hot Wheels. Oh Jadi, iya Jadi, ini mindset gue tuh Tamiya dan pokoknya model kit itu hanya pesawat udara. Pokoknya yang perang-perangan deh. Iya. Gitu. Ternyata enggak ya. Enggak, Mbak, enggak, Mbak. Tamiya sendiri juga dia memproduksi model kit untuk mobil juga macam-macam, Mbak. Oh iya. Yes, macam-macam. Kereta api gitu-gitu. Kalau ada nggak? kereta belum pernah lihat, tapi kalau untuk mobil itu banyak dia variannya. Kapal laut biasanya ya. Kapal laut juga banyak variannya. Tamiya tuh cukup lengkap dia, Mbak, dan sangat variatif dia untuk ininya, produksinya, pabrikannya. Ada satu pertanyaan yang terlewatkan oleh gua, lupa. Bicara model kit tidak lepas dari bicara rasio Rasio, dari yang aslinya. sorry. Ini nggak maksudnya, model itu kan 1 banding berapa, 1 banding berapa. Ukuran. Maksudnya tidak sembarangan mereka membuatkan, pasti ada. Ya. Ada kayak gitu. Ada. Nah itu orang bilang. Ada. Jadi gini. Rasio maksudnya ada yang benar model kit yang seukuran benernya. Maksudnya berapa banding berapa gitu. Ya. Oke. Jadi untuk kita bicara rasio tadi atau ukuran tadi atau skala sebetulnya itu skala. Itu beda-beda diterapinnya. Jadi kalau untuk pesawat itu paling kecil 172. Oke. 172. Kemudian yang lebih besar lagi adalah 148. 148. Kemudian 132 dan yang paling besar adalah 124.
Berarti makin kecil angkanya makin besar ininya. Makin kecil Mbak. Oh, makin kecil makin Yes. kecil. Oh, Gitu. Untuk 12 besar apa itu? Oh, macam-macam tergantung pesawatnya, Dad. Oh. Tergantung jenis pesawatnya. Kalau misalkan dia pesawat Perang Dunia Kedua, rata-rata sebesar ini, Dad. oh ya. Besar. Itu yang paling besar ya, 124 ya. Dan apa namanya? Kalau untuk helikopter beda lagi skalanya. 172, 148, 135 dia paling besar. 135 tuh udah yang the biggest lah kalau untuk helikopter. Oke. Iya kan? Nah, kalau tank itu pada umumnya seperti ini nih, ukurannya 135 nih. Ini 135 Dad. 135. Kalau ini pesawat ini 148. Terus kemudian kalau lebih kecil lagi, tank itu ada 148 sama yang paling kecil lagi 172. Tank itu cuma 3. Satu umumnya loh ya, yang umum ya 172, 148 sama 135. Tapi yang paling banyak variannya adalah 135. Tuh. Mas Anto tuh seneng tank atau apa atau pesawat Iya. yang rasionya berapa? Yang medium, yang kecil atau yang gede kalau Ya. untuk merakit ya? Ya, jadi gini Mbak, kalau rata-rata pesawat yang 172 itu relatif lebih sedikit komponennya dibanding dengan yang besar. Kalau yang besar itu karena dia dimensinya udah jauh lebih besar, umumnya dia lebih detail Mbak. Detailnya lebih banyak ya? Detailnya lebih banyak, Oke. perintilannya lebih banyak. Jadi betul-betul kalau mau lihat lebih realistik, ya itu dia. Oke. Gitu. Tapi apa namanya, satu pengerjaannya, kemudian pembuatannya pasti lebih panjang. Oke. Gitu, karena satu-satu kita harus detailing, satu-satu kita harus warnain, satu-satu kita harus pasang dengan apa namanya, betul-betul hati-hati lah Mbak. Kalau presisinya udah beda. Soalnya kelihatan ya kalau besar itu. Betul. Yang common 148 sebetulnya. Iya, iya. Gitu. Dia cukup detail. Ini pada umumnya ya cukup detail dan apa namanya, dimensinya udah cukup bisa terlihat lah itu ketika itu jadi. Mas Anto yang udah jadi berapa koleksinya ini model kitnya? Waduh, ini dia nih Mbak. Saya tuh dulu. Yang Mas Anto bikin sendiri ya? Iya. Yang rakit sendiri maksudnya? Saya nggak bisa ngitung, udah cukup banyak Tapi juga banyak. sih ya. Ada yang nggak selesai. Ada yang nggak selesai. Jadi waktu proses kita belajar tuh kan ada yang salah ya kan. Salah, terus udah gitu ada yang akhirnya harus rusak karena apa namanya, proses pengecatan yang nggak sempurna. Misalkan itu ada Mbak, gitu loh. Perjalanannya panjang. Gitu, dan kebetulan saya ini terakhir kadang-kadang saya lebih apa namanya, selain saya punya koleksi yang banyak belum saya buat juga, kadang-kadang itu juga Ya, apa kayak namanya, gitu ya. betul gitu. Ada lagi yang nanti saya buat untuk pesanannya orang gitu loh. Oh, pesanannya orang juga. Iya, jadi ada orang yang apa namanya, misalkan itu dia minta tolong dong dibuatkan gitu. Oh, berarti itu bisa jadi hobi yang beda ya? Maksudnya bisa bisa Iya, Mbak. menjual diri Iya, sebagai betul Mbak, betul. Dia bisa menghasilkan uang lah katanya seperti itu. Iya. Mau nanya Mas Anto, ini saya perlu jawaban jujur. Iya, Pak De. Perlu jawaban jujur dari Mas Anto. Dari tadi juga saya nggak bohongin orang kok. Menekuni model kit ini karena rasa bersalah atau emang suka? Ya suka dong. Karena kan waktu itu kan pernah merusakin pekerjaan Bapak tuh. Iya. Kalau saya sekarang menyukai dan mencintai model ini, hobi ini. Bukan karena rasa Yo, enggak. Saya mencintai ini, betul. Kalau itu apa namanya, saat ini ya, gitu. paling lama satu model kit tuh yang pernah Mas Anton buat tuh berapa lama? Berapa hari? Berapa lama? Kurang lebih 6 bulan, Mbak. Itu pernah saya buat. 6 months. 6 months. 3 bulan 10 hari lagi udah ngelahirin itu.
Tapi itu nggak setiap hari ini. Nggak setiap hari Mbak, karena Tapi mungkin jamnya panjang. ya karena kebetulan kan memang satu tadi sudah disinggung juga sama Mbak Eski bahwa ini kan hobi yang time consuming ya. Time consume. Dan yang kedua juga memang apa namanya di kala itu kan memang waktu kita kan hanya akhir minggu Mbak bisa Betul. mengerjakan Sabtu Minggu ya kan, dan itu juga mungkin cuman 2-3 jam karena juga proses Mbak, begitu kita chat masih basah kita harus diamkan dulu, kita nggak bisa mengerjakan ke proses berikutnya, tunggu sampai dia kering dulu sampai sempurna, keringnya 24 jam baru kita bisa proses lagi. Aku kira malah kalau cat kayak Tamiya Jepang ya, kita bicara Jepang mungkin keringnya lebih cepat atau itu enggak juga Tidak ya. Mbak, jadi itu apa namanya cat itu sebetulnya paling sempurna itu 48 jam tergantung sih ya nanti dari tinernya dan sebagainya ya. Tapi kita nunggu dulu sampai dia tuh catnya kering betul karena kita harus melakukan proses berikutnya lagi itu apa namanya cat yang kita sudah semprotkan itu jangan sampai rusak. Betul. Jangan sampai rusak karena begitu kita nanti itu kan biar gimana itu kan cairan kimia ya Mbak ya. Nanti dia bercampur dengan yang lain dan sebagainya. Saya pernah tuh Mbak udah buat setengah mati, udah menurut saya itu bagus, dia belum kering saya udah lakukan proses berikutnya. Ya kan misalkan cat keduanya saya naik, layer keduanya saya naikin gitu loh. Wah, cat yang pertama kalah, Mbak. Betul. Waduh, itu sedih banget tuh. Itu harus tunggu sampai kering banget, terus digosok lagi pakai amplas lagi. Jadi itu waduh, lebih panjang lagi waktunya. Oke. Gitu. Yang gue inget tuh baunya cat Tamiya tuh kencang banget tuh zaman dulu tuh. Kencang dan khas banget, Mbak. Apalagi itu Kayak kan tinernya tuh banyak banget gitu. waduh, sekarang lebih banyak lagi Mbak jenis tinernya. Jenis tinernya lebih banyak lagi. Selain tadi ada kita sebut dengan lacquer, Iya. terus ada enamel, ada apa namanya tadi akrilik, ya kan. Kalau akrilik tuh dia lebih aman karena dia water based Mbak. Bagus ya. Satu lagi ada nih Mbak yang baunya juga cukup tajam, itu leveling thinner namanya tuh. Oh ya. Oh leveling thinner teman, dia leveling thinner itu thinner yang baru muncul saat ini. Dia bisa cocok pakai 3 atau 4 jenis cat tadi Mbak. Mau lacquer, mau enamel, mau akrilik bisa, mau itu bisa gitu loh. Gila. Jadi modeler ternyata ini ya apa? Banyak yang mesti di ini nih. Banyak yang mesti di terutama finishing ya, untuk finishing ya. Betul Mbak, betul. Apalagi kalau ini modelnya betul-betul suatu model yang kita sayangin ya Mbak ya. Kalau misalkan kalau mau cepet pun juga kita bisa pakai thinner-thinner yang beredar di pasaran-pasaran pada umumnya kok Mbak. Oke. Nah, hasilnya memang cukup bagus. Cuman kalau bagi saya pribadi, seandainya ini kitnya juga satu udah kit jarang, kedua juga kita suka banget gitu loh. Kalau bisa buat yang sempurna deh. Jadi kita sesuaikan dengan cat dan thinnernya. 2 pertanyaan terakhir. Siap. Yang pertama, gua berarti ini kan ada unsur artnya ya, tanda kutip ya, dalam pengertian terutama finishing ya. Ya. Gue pengen tahu aja pengalaman dan pengamatan lo. Seberapa besar pengaruhnya bakat terhadap penyelesaian ini? Seberapa jauh? Pengaruhnya bakat seseorang. Harus punya bakat nggak? Harus punya latar belakang. Apa ya namanya, seni lukis atau seni apalah, seni mewarnai, gue nggak ngerti lah gitu. Oke. Ada nggak itu pengaruhnya dalam percepatan penyelesaian satu model? Kalau menurut gue pasti akan ada hubungannya. Orang yang udah dulu misalkan dia lebih piawai menggunakan kuas contohnya. Dia akan lebih mudah beradaptasi pada saat satu dia menggunakan airbrush. Karena campuran antara cat dan thinner pada saat kita menggunakan airbrush itu kan ada rasio-rasionya. Iya. Iya kan? Dan kadang-kadang kapan kita akan tampilkan dia untuk warna yang tebal, yang tipis, itu ada campuran-campurannya. Nah itu udah ibaratnya kalau memang mereka udah punya jam terbang cukup lama di dalam mencampur itu udah seperti ini Dad, seperti bartender. Jadi dia udah tahu campurannya, itu berpengaruh. Atau pada saat dia menggunakan kuas. Mas masih pakai kuas atau udah pakai airbrush? Dua-duanya saya pakai Mbak. Iya. Dua-duanya saya pakai. Seru. Karena pakai airbrush pun juga harus ada sentuhan kuas. Ya. Nah untuk itu yang tadi menjawab pertanyaan Dedi tadi, kalau misalkan dia punya basic
yang atau latar belakang yang pernah dia mengerjakan dengan menggunakan kuas dan sebagainya, itu akan jauh lebih mudah pada saat dia mengaplikasikan di sini. Jadi nggak dominan sih, Betul. nggak dominan. Itu dia lebih gampang lah dia beradaptasi. Karena kuas juga macam-macam, Dad. Ada yang bentuknya lancip Iya, iya. atau kita sebut dengan pointed ya. Jadi dia untuk yang permukaan yang kecil-kecil, atau pada saat detailing itu kita harus pakai yang kecil tuh. Ada yang permukaannya apa namanya, dia pipih seperti kayak begini. Nah, itu untuk membuat efek-efek tertentu dan sebagainya, macam-macam. Gitu. Jadi ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya. Oke, pertanyaan lanjutan, pertanyaan terakhir dari gue. Ya. Ini kan- Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Gue takut Mbak kalau tanya sama dia. Pertanyaan terakhir ini kan bukan barang murah, Ya. hobi yang tidak murah. Ya. Ini mungkin untuk entah generasi kita, entah generasi milenial, entah generasi Gen Z dan sebagainya. Apa kalau mereka mau memulai, sebaiknya langkah mana yang bisa meminimalisir apa yang namanya ya biaya mereka lah untuk memulai hobi ini gitu. Pertanyaan sebetulnya bagus sih Mbak ya. Gimana caranya memulai dengan konsep yang tadi Mungkin tidak masih- terlalu mahal, Iya, dengan budgetnya biaya yang budget nggak yang terlalu, minim, mereka bisa membuat. Nah, kalau saran saya pribadi, saran gua Mbak, itu diawali dengan model yang tidak terlalu besar dulu ukurannya. berarti yang kecil. Yang kecil dulu, dan kalau bisa, kalau misalkan pun juga ada tingkat error, pasti akan ada error Pasti, untuk awal-awalnya. Dari cara motongnya, dari cara menghaluskan, nanti naik lagi cara pengecatan dan sebagainya. Kalau dulu gua pribadi disarankan mulailah dengan armor dulu atau tank dulu. Tank dulu yang Karena tank itu relatif lebih forgiven kalau ada kesalahan dan sebagainya. Si model ini tidak terlalu merusak bentuk pada saat akhirnya, oke. gitu. Oke. Dan yang kedua, saat ini pun harga itu juga udah, kalau kita bisa melihat atau mencari atau mendapatkan model-model yang relatif tidak terlalu mahal sekarang sudah banyak. Range-nya berapa sih Mas? Kalau bicara Ya, range-nya murah tuh dengan itunya tuh berapa? oke. Range-nya tuh gini Mbak, ada yang di bawah 100 Oke, sampai 100, masih ada. masih ada ya. Terus kemudian 100 sampai 500 Oke. dan 500 sampai 1 juta, dan yang terakhir adalah di atas 1 juta. Oke. Itu. Berarti masih relatif bisa Sebetulnya masih bisa relatif diiniin deh, terjangkau masih lah. bisa terjangkau lah Sih, buat betul. kocek anak-anak Iya, muda. iya. Yang penting adalah mereka mau sedikit banyak meluangkan waktu dan mengasah keterampilan si tangan ini dan sebagainya untuk ini, karena nggak mudah Mbak, kita pada saat kita menggunakan pisau, alat-alatnya cukup berbahaya lah gitu loh. Pakai pisau itu udah pro pasti, kemudian ada tang potong yang khusus untuk ini dan sebagainya. Itu rata-rata alat-alat atau benda-benda tajam lah yang kita gunakan. Sebetulnya sih Tamiya-nya, maksudnya model kitnya nggak mahal, tapi perintilan-perintilan Betul, alat-alatnya itu tuh betul. yang Tapi sebetulnya itu menyenangkan juga loh, alat-alatnya itu tuh. Tang potongnya macam-macam, kemudian pisaunya macam-macam, nggak cuma sekedar cutter aja. Ada pisau khusus untuk modeler, ada pisau untuk yang permukaan kecil dan sebagainya. Itu seru juga sih Mbak sebetulnya sih. Oke. Seru, peralatannya banyak. Hampir kayak dokter bedah lah kita, Betul, atau betul. kayak arsitek lah, kita punya koleksi. Kalau arsitek kan mungkin yang buat gambarnya itu segala macam itu kan penanya macam-macam tuh, Ya. pensilnya macam-macam. Ya sama lah kurang lebih seperti itu. Arsitek zaman dulu. Betul, belum Zaman lagi nanti. sekarang sih Yes, nggak sekarang pakai sudah gitu beda lagi ya Mbak ya. Udah nggak pakai rotring. Betul, ini peralatan modelnya seperti itu Mbak. Belum pinsetnya Mbak. Iya. Pinsetnya ada yang lancip, ada yang Ada yang bengkok gitu. rounded depannya, ada yang Iya. bengkok, macam-macam. Macam-macam. Tapi itulah keasikan kita lah ya, mudah-mudahan positif lah Mbak ini semua lah. Nih pertanyaan terakhir Boleh. dari gue ya. Oke. Mas Anto,
Berarti Mas Anto punya ruangan sendiri untuk merakit atau di mana aja bisa? Tempat Tidak. khusus lah ada, tempat khusus ada, Mbak. Iya, tempat khusus ada. Tapi kalau ruangan mungkin saya lebih senang di tempat terbuka karena kita harus ngecat. Pada saat di ruang tertutup tuh kan, baunya kan kemana-mana ya, gitu loh. Apalagi tinnernya tadi Mbak udah bilang baunya tajam ya. Iya, iya. Jadi memang harus di ruangan terbuka lebih bagus lah buat kesehatan kita juga ya Mbak ya, gitu loh. Nah, itu salah satu tips dari Mas Anto. Punya ruangan yang terbuka untuk kalau udah mulai finishing ya. Iya, pada saat kita mencet dan sebisa mungkin kita gunakan masker sebisa mungkin. Ya. Gitu, karena ya itu biar kayak gimana kan ya kita harus menjaga diri kita juga, dan setelahnya jangan lupa harus cuci tangan. Cuci tangan. Betul, karena itu waduh itu kan lemnya Mbak dan sebagainya, itu kan biar gimana kan itu kan kimia semua ya, itu kan jadi jangan sampai nanti mungkin nggak sengaja kita lupa ambil makanan, kita makan itu kan nanti masuk ke kita juga gitu. Gitu. Baju kaos dari tadi tuh gue lihat nih kok tulisannya tulisan Rusia apa ini gitu loh. Oke, ini kaos sebetulnya hasil karya dari seorang modeler yang cukup terkenal di Indonesia juga, Mbak. Bisa sebut namanya? Beliau aslinya dari Jogja, Dari Jogja. seorang arsitek, Oke. yaitu terkenal dengan CJM, Mbak. Merek dagangnya dia CJM. Oke. Jadi cap jempol metal. Oh, Nah, cap jempol metal ini dimiliki oleh Mas Sinang Aribowo. oke. Nah, dia adalah salah satu influencer saya juga, ya kan. Dan beliau orang yang sangat kreatif menurut saya. Dan dia pun juga salah satu orang yang bisa membuat aftermarket dengan baik, khususnya untuk gambar tempel atau dekal-dekal ini, Pak. Oke. Dan itulah salah satu inspirator saya juga dari beliau juga, gitu lah. Beliau tuh modeler pesawat udara seperti Mas Yes, gitu. Dan dia adalah sininya tadi gambar. iya betul, ini kan salah satu pesawat yang digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia. Nah, dia mendesain kaos ini, Mbak. Itu pesawat apa Mas? Sukhoi. Sukhoi. Iya, punya TNI AU. Dan Mas Inang ini salah satu orang yang jadi pionir lah katakanlah gitu. Masih ada lagi rekannya, ada Om Alex Sidarta dan rekan-rekan lainnya juga yang punya kreativitas waktu itu bisa mengkonversi model-model kit yang ada ini bisa menjadi pesawat TNI AU, Mbak. Oke. Karena dia TNI AU itu pesawat yang dipakai oleh Angkatan Udara kita itu, dia punya satu kekhasan dari baik dari bentuknya dan sebagainya gitu loh Mbak. Jadi Eksteriornya. yes, eksteriornya, interiornya, kemudian catnya, markingnya atau gambarnya tadi Mbak, tanda-tanda yang nempel di badannya, dan itu kan di aftermarket bisa dibilang sangat sulit untuk dicari Mbak di kala itu. Dan beliau-beliau inilah yang akhirnya punya kreativitas untuk bisa menciptakan itu dan membuat itu. Dan karya-karya mereka banyak yang masuk di museum di Jogja Mbak. Oh, oke. Iya, Museum TNI AU. Oh, ini juga ya, apa? Ada gunanya juga Iya, model kit itu betul, ternyata. betul Mbak. Karena inilah untuk bisa kita menampilkan Sejarah. sisi sejarah gitu loh Mbak. Seperti itu Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak Eski jalan-jalan ke Musdirlah di mana di Jogja, itu bisa melihat beberapa hasil karya dari model-model tersebut yang tadi saya sebutkan tadi sebagian, dan itu pesawat-pesawat yang digunakan sejak zaman penjajahan dulu Mbak. Perang Dunia Kedua ya? Di Indonesia Mbak. Jadi saat agresi Belanda, waktu Jepang juga ada, sampai yang ke arah era modern juga mereka membuat itu semua. Gitu Mbak SK ceritanya. Ya udah kalau udah kayak gitu ya sampai sini aja. Terima Mas kasih. Anto, makasih ya. Aku senang loh. Saya terima kasih. Soalnya bener ngingetin gue sama bokap gue sama abang gue juga. Oke. Ya rata-rata mereka pasti di lah, eranya pernah ya. Pasti seneng deh. Betul. muter-muter kayak gini. Belum ada Di handphone, eranya belum ada apa. betul. Sip. Oke.
Terima kasih Mbak Eski. Sampai ketemu Terima kasih, lagi. Mas Anto. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode yang lain. Dah.